Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serentak di 8 kabupaten kota provinsi Jawa Barat, khususnya kinerja pengawasan terhadap kegiatan money politik, keterlibatan ASN, kesiapan petugas KPPS. Saat kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan persoalan netralitas ASN dan money politik harus menjadi perhatian yang serius. Dari Bawaslu Jawa Barat, saya menemukan bahwa tingkat kesertaan kepala daerah dalam memenangkan seorang calon sangat kuat. Yang kedua urutannya adalah keterlibatan ASN, itu adalah nomor 2. Disebutkan sebagai faktor yang terlibat dalam memenangkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman menyayangkan adanya beberapa pelanggaran pemilu tidak dapat diselesaikan di tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sehingga kasus tersebut naik ke Mahkamah Konstitusi. Aminur Rahman mengapresiasi peningkatan angka partisipasi dalam pilkada serentak. Bawaslu belum sepenuhnya melakukan upaya-upaya optimal untuk mengidentifikasi persoalan. Ya. Tapi kami dari Komisi 2 tadi sudah menyampaikan saran masukan ke depan, agar Bawaslu lebih mengantisipasi persoalan-persoalan administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran etik dan lain sebagainya. Itu semua harus dilakukan di tingkat Bawaslu sehingga tidak sampai tingkat ke gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Bandung, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong insentif dan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dapat tersalurkan dengan baik. Ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifah prihatin atas banyaknya tenaga medis yang meninggal dalam bertugas menangani COVID-19. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah mengawasi pendistribusian vaksin tahap awal yang ditujukan kepada tenaga kesehatan. Nakes itu lebih penting dalam hal ini karena mereka yang hari-hari ketemu dengan pasien COVID. Jadi biar nakes selesai dulu, pelayanan publik selesai. Kan nakes tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya nakes saja, Mas. Ada security, ada office boy yang hari-hari ngambil barang dan sebagainya. Ini juga perlu mendapatkan insentif. Dan mereka harus divaksin lebih dulu. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana mengatakan, vaksinasi tahap awal yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan perlu didukung penyederhanaan sistem pendaftaran seperti melalui online. Memang saya dengar ada di satu kabupaten mulai dari PKK-nya sudah dapat vaksin, lain-lainnya sudah dapat vaksin. Bukan tidak boleh, tapi seharusnya setiap daerah memprioritaskan nakesnya dulu untuk vaksin. Pemerintah menargetkan total 1.468.764 vaksinasi tenaga kesehatan di tanah air. Dari total sasaran vaksinasi adalah 181.554.465 masyarakat Indonesia. Helmi dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah yang merupakan program pembangunan ekonomi nasional dapat menarik banyak investor untuk berinvestasi, sehingga dapat membuka peluang lapangan kerja baru. Anggota Komisi 6 DPR RI Doni Akbar mengatakan, selain memberikan manfaat keuntungan ekonomi secara nasional, kawasan industri terpadu diharapkan mampu memberikan dampak perekonomian di daerah Batang. Di mana tingkat pengangguran, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini, sangat banyak yang membutuhkan pekerjaan, ini adalah peluang yang sangat baik gitu. Makanya kita harapkan seluruh investasi yang datang ke sini merupakan investasi padat karya. Jadi mereka datang dengan membawa teknologi dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga manfaat yang diberikan itu memberikan multiplier efek kepada negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Batang pada khususnya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengatakan, dengan iklim investasi di dunia perindustrian, kawasan industri Batang akan banyak menyerap banyak tenaga kerja.
Dan cara-cara yang harus inovasi yang terbaru, yang kreatif itu adalah menggait investor lebih banyak lagi, yaitu terutama di bidang industri, di mana kita telah mencanangkan yang namanya kawasan industri terpadu di Batang ini. Dan ini kami sangat concern untuk itu, maka kami datangi ini untuk melihat perkembangannya, apakah semua terkoordinasi dengan baik. Dari Provinsi Jawa Tengah, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 11, dorong percepatan pemulihan ekonomi Kota Bogor. Setelah jeda berikut ini. Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah dan masyarakat dapat konsisten menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 dapat segera diselesaikan sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor, anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharram mengatakan, seharusnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih konsisten lagi dalam memperketat penerapan protokol kesehatan. Meludah dan sebagainya itu dikenakan teguran, dilarang, bahkan ada yang ditersangkakan. Tapi di sisi yang lain ketika penerimaan, ketika ada acara tahun baruan, banyak orang melakukan pesta-pesta tahun baru dibiarkan. Nah, pemerintah harusnya, baik pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten di dalam menerapkan dan mendisiplinkan penerapan protokol COVID-19 ini. Namun Eki mengapresiasi respon positif Kota Bogor dalam program pemulihan ekonomi nasional. Eki berharap pemerintah daerah cermat dalam memilih proyek yang akan didanai dan berkonsultasi dengan DPRD Kota Bogor, sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan potensi pendapatan daerah. Kota Bogor, alhamdulillah Kota Bogor ya merespon adanya program pemulihan ekonomi nasional, program PEN, berupa pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT SMI. Nah, tinggal proyek-proyek yang akan didanai oleh pinjaman tersebut tentu harus dikonsultasikan dengan DPRD Kota Bogor, proyek-proyek mana yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Kota Bogor, masyarakat Kota Bogor. Dari Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI menilai pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dalam Pilkada Serentak 2020 belum efektif, sehingga perlu terus dievaluasi guna menyajikan hasil pemilihan yang berkualitas. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Lampung, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengatakan, Sirekap masih perlu pengembangan lebih maksimal. Pasalnya, penggunaan teknologi informasi dalam proses rekapitulasi suara pemilihan sangat membantu dan mempercepat perhitungan. Kedepannya pemanfaatan Sirekap diharapkan sudah efektif. Kemarin kita akhirnya kan menetapkan Sirekap ini menjadi sekedar bagian dari uji coba dan menjadi alat bantu. Karena kemarin waktunya saya kira cukup singkat lah dalam mempersiapkan Sirekap ini. Tapi secara umum saya melihat ya bahwa banyak yang terbantu ya dengan adanya Sirekap ini. Senada dengan itu, anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro menilai pengadaan infrastruktur teknologi informasi untuk memperkuat pemanfaatan Sirekap dalam pemilu maupun pilkada di Indonesia, sehingga perhitungan suara bisa berjalan cepat dan maksimal. Ingin supaya Sirekap ini diperkuat kalau perlu dimasukkan dalam undang-undang supaya menjadi kepastian. Ini karena ada suatu alat yang sangat akurat dan independen. Penggunaan Sirekap pertama kalinya diterapkan pada Pilkada Serentak 2020, diatur dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 18, PKPU nomor 19 tahun 2020. Dari Provinsi Lampung, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menilai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Dalam kegiatan BKSAP Day ke Kepulauan Babel, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, Babel merupakan tempat yang tepat untuk mensosialisasikan diplomasi parlemen, mengingat Babel memiliki sejarah bagian dari diplomasi Republik Indonesia di masa-masa sulit, terutama setelah agresi militer Belanda kedua. Di Menumbing, itu tempat Bung Karno, Bung Hatta, dan para founding fathers kita ditahan oleh pihak Belanda, tapi di situ juga kemudian dirancang diplomasi untuk perundingan Roem-Royen, yang akhirnya membawa kita kepada konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 49. Jadi Provinsi Bangka Belitung ini sangat penting dalam konteks diplomasi sebenarnya ya, dan sejarah diplomasi kita. Pada kesempatan ini, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menambahkan, Babel juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang bisa menjadi sorotan dunia. Sayangnya, pengelolaan sumber daya alamnya belum banyak dinikmati masyarakat setempat. Ada aspirasi juga menyampaikan bagaimana supaya masyarakat di Bangka Belitung ini benar-benar bisa menikmati kekayaan alam yang dieksploitasi, yang diekstraksi dari bumi di Bangka Belitung gitu ya. Dan juga tentu saja dari sisi lingkungan, tidak merusak lingkungan dan ada sustainability. BKSAPD di Kepulauan Babel mengangkat tema diplomasi parlemen DPR RI masa pandemi COVID-19. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 10 DPR RI mendukung perpustakaan di Indonesia bertransformasi ke sistem digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap buku, terutama di masa pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Ferdiansyah mengatakan dengan transformasi perpustakaan ke digital didukung SDM yang mumpuni, diharapkan mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi pelayanan perpustakaan Kabupaten Indramayu yang berupaya meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Memang harus dibangun juga sumber daya manusianya dulu. Jadi pembangunan tidak semerta dalam konteks selalu fisik, tapi juga SDM. Nah, ini yang juga kita minta peran pemerintah provinsi, daerah provinsi dan kabupaten kota untuk menindaklanjuti bimbingan teknis yang telah di-trigger atau distimulus APBN. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji yang menilai melalui transformasi digital, perpustakaan bisa terus meningkatkan literasi masyarakat yang akan berdampak pada bertambahnya wawasan dan keilmuan masyarakat, yang juga mendorong munculnya kreativitas yang menunjang perekonomian di daerah. Teknologi yang bisa menjembatani antara perpustakaan dengan masyarakat langsung, misalkan melalui tadi teknologi digital, lalu e-book atau apa itu yang bisa diakses. Cuma kalau di kampung-kampung mungkin ya difasilitasi oleh pemerintah desa dengan menyediakan wifi, lalu bacanya di desa-desa, tidak harus datang ke kota gitu. Itu harus ada upaya kreativitas itu. Dari Jawa Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong penguatan hubungan antara DPR RI dengan Universitas Pertahanan, diantaranya terkait diplomasi internasional dan isu-isu kedaulatan pertahanan. Dalam kunjungan ke Universitas Pertahanan atau UNHAN di Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani mengajak UNHAN bersinergi dengan BKSAP DPR RI berperan dalam diplomasi untuk menghadapi dan mengantisipasi potensi masalah internasional. Diplomasi tidak hanya dilakukan Kemlu, namun semua pihak bisa melakukan peran diplomasi sesuai fungsinya. Bagaimana limbah asing yang dibuang di laut kita ada peluangnya, kemudian angkatan bersenjata ASEAN, sampai ke bagaimana proyeksi Laut Cina Selatan, sampai usulan Otsus Papua, termasuk tadi bagaimana kita berkolaborasi antara UNHAN dengan DPR atau BKSAP secara spesifik.
Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mendorong kemampuan Unhan merekrut dan memberikan beasiswa pada peserta didik internasional perlu ditingkatkan sebagai upaya Indonesia menjalin diplomasi pendidikan sekaligus pertahanan. Saya kira ini sangat bagus dan ini tentu akan menjadi bagian dari diplomasi pendidikan jangka panjang karena mereka itu akan menjadi duta-duta kita di negara masing-masing termasuk di Pasifik, di Fiji dan lain-lain. Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Unhan mengangkat tema kolaborasi parlemen dan akademisi untuk penguatan diplomasi kedaulatan RI. Dari Jawa Barat, Mustaqim, TVR Parlemen, melaporkan. Kebocoran pipa gas hidrogen sulfida atau H2S di lokasi proyek pembangkit listrik panas bumi yang dikelola PT Sorik Merapi Geothermal Power Mandailing Natal harus menjadi perhatian. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan DPR akan lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap operasionalisasi pembangkit listrik geotermal di Mandailing Natal. Mengingat kebocoran gas ini sudah terjadi berkali-kali. Kebocoran ini kan tidak hanya 1-2 kali, kayak di Mandailing Natal ini ya tentunya akan menjadi perhatian serius dari kita. Kita nanti mungkin akan mengagendakan Kunspik bagaimana kok bisa terjadi kebocoran di sana. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengingatkan peran penting developer dalam menggunakan standar teknologi yang baik dalam pembangunan pembangkit listrik geotermal. Kebocoran tidak akan terjadi jika dalam pembangunannya dilakukan dengan cermat dan menggunakan teknologi mutakhir. Bahwa sebenarnya investasi di bidang Pertamina Geothermal itu bisa berjalan baik sepanjang developernya ataupun yang mendapatkan hak ataupun lisensi untuk membangun itu betul-betul melaksanakan standar-standar teknologi yang ada sesuai dengan pembangunan pembangkit listrik geotermal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memutuskan menghentikan sementara operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Mandailing Natal. Kejadian itu menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan 15 orang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.